sekaligus ini sebagai ikon tersembunyi yang tidak diketahui oleh Belanda bahwa itu anak buah Diponegoro dengan tanda-tanda yang tersembunyi. Kelurahan Plosokerep merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Memiliki luas wilayah sebesar 1,25 km persegi yang mayoritas digunakan sebagai lahan pertanian. Tidak heran jika pemerintah Kota Blitar menetapkan Kelurahan Plosokerep ke dalam zona ruang terbuka hijau guna mendukung ketahanan pangan daerah. Selain terkenal sebagai kelurahan yang religius, Plosokerep juga syarat akan sejarah. Maka dari itu, kali ini kami akan membahas awal mula berdirinya Kelurahan Plosokerep, yang kami peroleh dari beberapa literasi dan cerita dari beberapa tokoh masyarakat. Ploso adalah nama pohon yang ada di sekitar itu, dan sedangkan lebat dalam bahasa Jawanya disebut kerep. Akhirnya desa tersebut diberi nama Desa Plosokerep. Dalam perjuangannya di tahun 1825-1830, Pangeran Diponegoro menggunakan teori perang gerilya, yakni perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta penuh kecepatan dan teori sabotase. Mbah Singodongso, Mbah Irodongso, dan Mbah Irokromo. Menurut cerita, berdirinya Plosokerep itu bermula dari seorang pelarian Laskar Diponegoro yang sedang menjadi buronan Belanda yang bernama Irodikoro. Beliau adalah Bupati Demak yang sekarang disebut dengan Kudus. Dalam pelariannya itu, beliau mengarah ke timur. Pada saat itu, sampailah beliau ke Jawa Timur dan tibalah di tengah hutan yang sangat lebat dan banyak ditumbuhi pohon ploso. Di tengah hutan tersebut, Bupati Irodikoro bertemu dengan 3 orang yang sudah lebih dahulu menghuni kawasan tersebut. Sudah menjadi suratan takdir tampaknya bahwa ternyata Mbah Irodikoro tersebut akhirnya diambil menantu oleh Mbah Singodongso. Dan akhirnya Mbah Singodongso, Mbah Irodikoro, dan putra-putri beliau bertempat tinggal dan beranak cucu di Plosokerep seperti Plosokerep yang sekarang ini. Itu yang saya ketahui. Menurut cerita tokoh masyarakat yang ada, sejarah terbentuknya lingkungan lainnya adalah ketika beliau bertiga, yakni Singodongso, Morodongso, dan Sirodongso, melakukan perjalanan ke arah selatan dan kemudian menemukan cap bergambar eyang. Maka daerah tersebut dinamakan daerah Cap Eyang. Namun kemudian masyarakat menyebutnya Cabean, yang dikenal sampai saat ini. Perjalanan kemudian dilakukan oleh 3 bersaudara ini ke arah barat sambil memikirkan apa arti penemuan cap bergambar eyang ini. Sampai jelimet, namun tidak menemukan artinya. Sehingga mereka menamakan daerah tersebut Jelimet, yang kemudian oleh masyarakat sekarang menyebutnya lingkungan Jelimut. Anu niku di madosi napa ngoten ngantos Jelimet ngeten lho. Kok wonten mboten panggih. Terus niku di ya namanya Dukuh Jelimet. Belum puas dengan perjalanan yang dilakukan, kemudian berlanjut lagi ke arah selatan melewati wilayah yang geneng-geneng. Yang kemudian daerah tersebut diberi nama lingkungan Genengan sampai dengan saat ini. Begini geneng piyambak. Niki istilahnya genengan niku ngeten lho.